Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail bihuquqillah wa ma dhaqat illa wa farrajahullah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, para jamaah Facebooker, YouTuber dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita pada pagi hari ini masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melangkah ke jalannya dalam rangka menggapai ridho dan maghfirahnya. Dan juga kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan sebuah ibadah, sebuah ritual keagamaan dengan mencari ilmunya semata-mata hanya untuk mendapatkan senyuman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salatullah wassalamuhu senantiasa tetap tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita kirim pahala, kirim Fatihah kepada Rasulullah, keluarga dan sahabatnya, dan juga keluarga kita, orang tua kita, sahabat-sahabat kita, handai tolan kita. Wabil khusus pengarang kitab ini, Kiai Yasin Asmuni, wafarallahu lahum jami'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Falam yunkirin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Falam yunkir, mungko ora ingkar an nabiyyu sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nopo ayyula'iba, ing kudu dolanan ar-rajulu sapa bojolanan, ahlahu ing keluargani rajul, wa tula'ibahu lan guyu-guyuan sapa rajul hu ing ahlahu, wa ayyudhahikaha lan kudu guyonan sapa rajul ha ing ahlahu, wa tudhahikahu lan guyonan sapa zaujahu ing rajul. Balik hassa menganjurkan sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala zalika ing atase mengkono-mengkono ayyula'ibar rajulu ahlahu ila akhirih. Rawwama nuntuaki sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a'ba ar-risalah ing piro-piro mutmutani risalah, wad-daulati lan mutmutani pemerintahan, allati kan kanat ono opolati ala atikin nabi sallallahu alaihi wasallam
iku ing ngatasi pundake Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lidzalika krana mengkono falam yungkirin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila akhirih minal khata iku saking kleru ayyabhama utawi kudu faham al ba'du sapa setengah zuwaj nopo anna minal khusyah sak temene iku saking wedine Allah awil iltizami utawa nyanggupi kalimati Allah awit takwa utawi nyanggupi takwani ing Allah nopo al-ubusa fi wajhi zawji ing mengote ing dalem wajahi bojo wadoni rajul wa antakuna lan kudu ana al hayatu apa urip wal ilaqatu lan hubungan bainahuma antarani rajul lan mar'ah jadatan iku temenan dalam kurung sungguh-sungguhan ongkuan-ongku tuftaqadu mungko den kolee opo tuftaqadu den kolee opo al hayatu wal ilaqatu ila duwatil masyairi maring bahasani piro-piro perasaan wal kalimati thayyibati lan ucapan-ucapan kang baik wal ibtisamatil hulwati lan misem kang manis wal fakahatil mudhikati lan guyonan kang guyuake wala yusiu lan ora ngoloaki azzauju sopo bojo lanang al-isyrata surungan zauja falam yungkir maka tak ingkar an-nabiyyu posera kuste Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam napak setak mungkir posera kuste Kanjeng Nabi ayu aliba ayu la'ibadak kotu ajelenan ar-rajulu posera orang laki ahlahu de kabinina orang laki watula ibu ben akejek-kejek posera rajul hu de ka ahlahu wa ayudahi kahaban kotu akejek-kejek posera rajul hada ka zauja watadohakahu maka bekal akejek-kejek posera ahlahu huda ka rajul bali hasa mendorong posera kuste Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hasa utabe makon posera kuste Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala zalika atas ka'disa falam yungkirin Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyula'ib ar-rajul rawama nutuaki posera kuste Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a'ba ar-risalah de kabanyak-banyak beren muatnah utusan wa daulati ben pamerintahan allati sekanat bedepona palati ala atikin Nabi sallallahu alaihi wasallam ponika atas pundak epon kuste Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lidzalika milan dari kak dinto falam yungkirin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila akhirih minal khoto'i ponika termasuk dari kesalahan napa kenika seiyang kesalaan atau bekakaleruan ayyafhama tining kotu paham al ba'du posera setengah dari suami istri anna min khasyati ponika saongkuna dari takon ka pangeran
awil tizami otabe nyanggup papakon epon Allah Subhanahu wa taala, awit takwa otabe nyanggup de katakok de mungku Allah Subhanahu wa taala. Napa kenika sesala al-ubusa fi wajhi zaujati merengut ka edalem muwana binina, wa antakuna ban kotubada al hayatu ponapa kaodian, wal ilaqatu ban hubungan bainahuma antara laki bini jadatan ponika ongguan onggu tuftaqatu maka bekal eka oleh ponapa al hayatu wal ilaqa ila duwatin masyairi maring bahasa perasaan, wal kalimati thayyibati ben ucapan sebagus, wal ibtisamatil hulwati ben mesem semanis, wal fakahatil mudhikati ben akeje sebisa makile, wala yusi'u bentak kenging macube azzaujatu posera lake al isyrata edelem ngapolong laki bini. Artinya falam yungkirin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu belum pernah ingkar, Rasulullah itu belum pernah melarang, Rasulullah itu belum pernah tidak memperbolehkan. Apa itu? Ayyula'ibar rajul ahlahu wa tala'ibahu, untuk seorang suami mengajak relaksasi, seorang suami mengajak dolanan keluarganya, seorang suami mengajak tamasya keluarganya, seorang suami mengajak rekreasi keluarganya. Jadi Rasulullah itu belum pernah melarang. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada para suami untuk senantiasa mengajak relaksasi, rekreasi atau rihlah keluarga ke tempat-tempat yang sangat indah, ke tempat-tempat destinasi yang ada. Nah, wa ayyudahikaha wa tudahik, kalau kita menyenangkan hati istri kita, otomatis dia akan menyenangkan hati kita. Kalau kita mampu membahagiakan hatinya, maka ia akan pasti membahagiakan hati kita. Bal hassa ala dzalik, justru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menganjurkan rihlah keluarga. Justru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengarahkan untuk mengadakan rihlah keluarga. Justru Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh uswah hasanah, role model bagaimana keluarga itu senantiasa bahagia berbasis rihlah keluarga. Rawwa ma'aba barisalah wa daulati allati kanat ala atikin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kendati pun betapa berat beban utusan dan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betapapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah dengan kegiatan-kegiatan pemerintahan, bagaimanapun rumitnya persoalan-persoalan hidup Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betapapun beratnya tanggung jawab sosial yang ada dalam pundaknya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi itu tidak mengurangi cara Rasulullah untuk memberikan kebahagiaan kepada keluarganya. Rasulullah itu adalah super sibuk. Kenapa dikatakan super sibuk? Rasulullah itu mengurus keluarga. Di samping itu Rasulullah itu mengurus finansial atau keuangan negara. Rasulullah itu mengurus strategi peperangan. Rasulullah itu mengurus dakwah. Rasulullah itu mengurus bagaimana mensejahterakan umatnya. Tetapi beliau itu masih menyempatkan diri untuk
mengajak keluarganya rihlah keluarga, mengajak istri-istrinya bermain, mengajak istri-istrinya itu melakukan petak umpet, mengajak istrinya itu melakukan permainan-permainan yang menyenangkan. Bahkan di tengah-tengah kesibukannya pun Rasulullah SAW sempat memberikan jok-jok yang membuat gelak tawa istri-istri yang lain. Ini hebatnya Rasulullah SAW. Lidzalik, oleh sebab itu, minal khata'i ayyam hamal ba'du anna minal khasya al-iltizam anit taqwa al-ubusa fi wajhi. Ini sebuah kesalahan fatal di kalangan sebagian orang muslim yang menganggap takut kepada Allah Subhanahu wa taala, konsisten terhadap syariahnya Allah Subhanahu wa taala, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala harus dengan al-ubusa fi wajhi zawji, dengan muka serius terhadap wajah istrinya, dengan muka sangar, dengan muka ahli soleh dengan muka-muka yang menakutkan kepada istrinya. Ini salah fatal. Jadi harus bermuka temperamen, harus bermuka ustadz, harus bermuka serius dan lain sebagainya. Padahal tidak. Manakala kita sebagai suami yang posisinya menjadi direktur, yang posisinya menjadi rektor, yang posisinya menjadi jenderal, okelah di luar rumah itu Anda lakukan sesuai dengan posisi Anda. Tetapi ketika Anda pulang ke rumah, Anda posisinya sebagai kepala rumah tangga yang harus bersikap seperti layaknya kepala rumah tangga yang menyenangkan keluarganya, yang memberikan bahagiaan kepada anak-anaknya. Tidak harus bersikap jenderal di depan istrinya, tidak harus bersikap rektor di depan anak-anaknya, tidak harus bersikap direktur di hadapan keluarga yang lain. Tidak penting itu, tidak penting kalau sudah di wilayah zona kekeluargaan. Dan juga wa antakunal hayatu wal ilaqatu bainahuma jadatan, agar kehidupan kita mempunyai hubungan emosional di antara kita, di antara kedua belah pihak suami istri. Jadatan, kita harus sungguh-sungguh melakukan hal-hal yang perlu kita lakukan. Dengan apa itu hubungan kita peroleh? Kebahagiaan rumah tangga kita akan dapatkan dengan apa? Tuftaqadu ila luwatil masyair, dengan bahasa perasaan yang paling dalam, dengan bahasa-bahasa hati yang paling dalam, wal kalimati thayyibati, dengan ucapan-ucapan yang baik, wal ibtisamatil hulwah, dan dengan senyuman-senyuman yang manis, wal fatahatil mudhakin, dan jok-jok atau share-share atau guyonan yang membuat gelak tawa istri-istri kita. Wala yusi'u zawju an syai'. Oleh sebab itu seorang suami tidak boleh melakukan hal-hal yang merusak keharmonisan keluarga. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama membuat program. Walaupun 1 tahun sekali, kita harus membuat program Rihlah Keluarga. Saya alhamdulillah, walaupun tidak setiap minggu, tapi setiap bulan saya memberikan program untuk Rihlah Keluarga. Tidak harus jauh, tidak harus mahal. Ya cukup kalau saya di Pasir Putih, di Patek, kemudian di Stonehenge, di Betusoon, di Tasnan, dan tempat-tempat wisata yang lain. Itu murah meriah. Bahagia itu tidak harus mahal, tetapi kita upayakan tiap bulan itu ada, kendati pun sederhana sekali. Kenapa? Itu adalah menjadi ilaqah, membuat hubungan emosional di antara kedua belah pihak.
dan itu memupuk rasa cinta dan kasih sayang di antara kedua belah pihak. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kajian pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu kepada saya pribadi dan khususnya kepada kita semuanya. Wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.